Oke, kita langsung bahas ya. Kita akan bongkar sebuah ide yang mungkin kedengerannya agak aneh, agak kebalik. Tapi justru bisa jadi inilah cara pandang yang mengubah segalanya dan membuka pintu kelimpahan dalam hidup kita. Coba deh, pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi kok rasanya selalu ada aja yang kurang? Kayak lagi lari di treadmill, udah capek banget tapi nggak maju-maju. Sebenarnya ada apa sih? Nah, kutipan ini, wah, ini langsung nusuk banget ke inti masalahnya. Kalau sumbernya itu nggak terbatas, kenapa aliran yang masuk ke kita kok kayak mampet? Ini bukan pertanyaan soal takdir loh, ini pertanyaan soal mekanisme. Dan ini dia nih kuncinya. Ternyata masalahnya itu bukan karena kita kurang kerja keras. Bukan juga faktor-faktor di luar sana. Sumbatannya itu ada di dalam, di batin kita sendiri. Di cara kita melihat dan merasakan kenyataan. Oke, sekarang kita bakal bedah dua mode atau dua kondisi batin yang ternyata menentukan semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini adalah pilihan yang kita buat setiap saat. Jadi, di satu sisi ada yang namanya syukur, yang artinya terbuka, mengizinkan, dan melipat gandakan. Di sisi lain ada kufur, yang artinya tertutup, menghalangi, dan akhirnya mengurangi. Dan ini penting banget ya, ini bukan cuma soal kata-kata loh, ini tuh kayak dua frekuensi yang beda yang kita pancarkan setiap saat dan secara aktif ngebentuk realitas kita. Yuk, kita coba lihat syukur dari sudut pandang yang beda. Biasanya kan kita mikir, syukur itu ngucapin makasih setelah dapat sesuatu. Padahal, syukur itu adalah kondisi batin yang aktif. Kayak kita sengaja ngebuka pintu lebar-lebar, membiarkan aliran energi positif dari semesta masuk tanpa ada halangan. Nah, sebaliknya, kufur itu ya kondisi di mana kita justru nutup pintu itu. Pas kita fokus sama yang kurang, khawatir, ngeluh, itu secara nggak sadar kita lagi masang papan tutup gede-gede buat kelimpahan. Sekarang kita masuk ke sebuah analogi dan ini powerful banget. Ini bisa bantu kita ngerti kenapa cara kita ngejar kekayaan selama ini seringkali malah bikin kita capek sendiri. Coba bayangin, ada sumber cahaya yang terang banget di depan Anda. Boleh sebut Tuhan, semesta, sumber kehidupan, apapun itu. Pokoknya, ini inti energi dari segalanya. Dan ini dia bagian yang mind-blowing. Semua yang kita kejar di dunia ini, uang, karir, sukses, itu sebenarnya bukan cahayanya. Itu cuma bayangan kita yang muncul karena ada cahaya tadi. Jadi, dari analogi ini, kita punya dua pilihan jalan yang sangat-sangat beda. Pilihan pertama, kita kejar terus bayangannya. Pilihan kedua, kita balik badan, jalan ke arah cahayanya. Dan pilihan ini menentukan segalanya. Pernah nggak iseng nyoba nangkep bayangan sendiri? Makin dikejar, makin lari kan? Nah, persis kayak gitu kejadiannya kalau kita jadiin duit dan materi tujuan utama. Kita capek-capek ngejar sesuatu yang fana, akhirnya bayangannya nggak dapat. Malah makin jauh dari cahayanya. Dua-duanya hilang. Terus, gimana kalau kita berhenti ngejar bayangan itu? Kita putar badan, jalan ke arah sumber cahayanya. Ajaibnya, bayangan itu justru ngikutin kita dari belakang. Kemanapun kita pergi, dia ada. Jadi, dengan fokus ke sumbernya, realitas yang kita inginkan itu datang sendiri sebagai bonusnya. Kita dapat dua-duanya. Oke, konsepnya udah dapet nih. Pertanyaan besarnya kan, gimana cara nerapin ini di kehidupan nyata? Terutama soal duit. Pertanyaan ini penting banget karena ini mindahin kita dari teori ke praktek. Dan ini bukan soal hal-hal yang rumit kok, bukan soal harus meditasi di gunung atau gimana, tapi soal tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang bisa ngubah frekuensi kita. Nih, ada beberapa latihan simple yang bisa kita coba tiap hari. 1. Pas bayar tagihan, jangan ngedungel. Coba deh rasain terima kasih karena udah dapat layanannya. Entah itu listrik, internet. 2. Pas kita ngasih sesuatu, kasih aja. Tulus, tanpa ngarep balik. 3. Stop nawar dari rasa takut rugi atau rasa kekurangan. 4. Lihat kerjaan kita bukan cuma buat ngejar gaji, tapi sebagai cara kita melayani, cara kita ngasih kontribusi. Dan yang terakhir, coba deh lihat uang itu kayak teman, kayak energi baik yang bantu kita. Setiap langkah kecil ini, itu sebenarnya langkah kita menuju cahaya. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir. Dan ini bisa dibilang ini adalah kuncinya kunci. Inti dari semua cara manifestasi realitas yang kita mau. Gini, coba pahami ini baik-baik ya. Apa yang kita lihat, yang bisa kita sentuh di dunia fisik ini, itu cuma ujungnya doang. Ibarat gunung es, itu cuma puncaknya. Di bawahnya ada lapisan-lapisan lain, energi,
mental, intuisi, dan yang paling dalam spiritual. Perubahan yang beneran itu selalu mulai dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Dan biar lebih kebayang, ada satu kisah nyata yang luar biasa dari seorang ibu bernama Miske. Bayangin ya, selama 4 bulan, suaminya itu masih sakit parah. Tapi setiap hari, ibu Miske ini bukan yang berdoa, "Tuhan, sembuhkan suamiku." Bukan. Dia malah bilang, "Terima kasih Tuhan, suamiku sudah sembuh." Dia ciptain rasanya duluan. Dan apa yang terjadi? Keajaiban itu beneran datang. Kok bisa gitu? Apa yang terjadi? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh, dan angkanya bikin kaget. Jadi, riset membuktikan kalau medan elektromagnetik yang dipancarkan dari emosi di jantung kita itu, getarannya 5.000 kali lebih kuat daripada gelombang pikiran dari otak. 5.000 kali! Artinya apa? Artinya bukan apa yang kita pikirin, tapi apa yang kita rasain sepenuh hati, itulah sinyal paling kuat yang kita kirim ke semesta. Perasaan itulah mesin penciptanya. Jadi, ini dia poin paling krusial dari semua pembahasan kita. Kita harus menciptakan rasanya dulu. Rasa dari realitas yang kita mau sebelum wujud fisiknya datang. Jangan nunggu kaya baru merasa berkelimpahan. Jangan nunggu sehat baru merasa sehat. Ciptain dan hidupi perasaan itu sekarang. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, buat kita semua, bukan besok, bukan nanti. Sekarang. Realitas apa yang sebenarnya lagi Anda tunggu-tunggu izinnya buat disyukuri? Realitas apa yang bisa mulai Anda rasain sekarang juga seolah-olah itu udah jadi kenyataan? Jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri.